Wanita memang harus menutup aurat, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Tapi bagaimana wanita pakai cadar? Apakah ada hadisnya? Ada. Bahkan kalau di kerajaan Saudi Arabia itu jadi wajib. Nggak boleh buka wajah. Sekarang saya tanya, logikanya gampang, nggak usah pakai dalil banyak-banyak deh. Jenengan itu lebih lihat wanita. Ingat ya, tangan tadi yang dibuka apa? Wajah sama telapak tangan ya. Wajah dan telapak tangan. Berarti kaki ditutup ya? Baik. Lihat perempuan, naksir kakinya apa naksir mukanya? Ya. Naksir kakinya apa naksir mukanya? Muka. Nah, jenengan sudah bilang muka kan? Kalau kaki ditutup, kenapa muka nggak ditutup? Iya toh? Kaki kenapa ditutup? Lalu ke muka kenapa nggak ditutup? Mana yang buat orang tertarik coba? Ada yang naksir kaki, cuma lihat kaki langsung tertarik. Atau pas nikah dulu karena lihat kakinya. Wah, ayu gitu kayu. Ayu nih. Iya, lihat kakinya. Delok sikile ke di rumah tuh. Wah, ini ketawa ayu gitu. Ya enggak kan. Lihat wajahnya. Itu logikanya. Ini baru pakai logika, belum bawa dalil. Dalil yang lainnya dijadikan ulama yang menyatakan cadar itu ada dalilnya. Saya ingin jelaskan gini supaya jenengan itu jangan heran kalau ada yang pakai cadar. Itu men ngerti. Ya, karena dunianya cuma di situ terus, ini biar terbuka wawasannya. Ya. Rasulullah SAW katakan kalau sedang ihram buka wajahnya. Berarti kalau tidak ihram tutup. Pendalilannya gampang. Di buku Syafi'iyah juga. Ini orang-orang Syafi'i ini nggak paham. Ya, orang Syafi'i itu nggak paham tentang hal ini. Ada di kitab Safinatun Najah, ada di kitab Matan Al-Ghaya wa Takrib. Ya. Kalau kiai-kiai yang kiainya Syafi'iyah betul, itu pasti seperti ini. Ya, ini Syafi'iyah tulen, pasti harus seperti ini. Ya, disebutkan tentang menutupi aurat untuk wanita, nutup seluruhnya. Kecuali kalau dia lagi sholat dan tidak ada laki-laki lain yang ada di situ. Dia cuma dengan sang wanita, dia boleh membuka wajahnya. Ini untuk masalah sholat. Ya, dalil yang penting tadi yang saya bilang katakan tentang masalah ihram saat haji atau umroh. Nah saat itu Nabi SAW suruh buka wajah. Ngapain suruh buka wajah? Berarti sebelumnya tutup wajah. Pendalilannya jelas. Namun sebagian ulama yang tidak setuju dengan hal ini punya penafsiran yang lainnya. Bahwa surat Al-Ahzab dan surat yang lainnya yang membicarakan tentang masalah jilbab, mereka katakan tetap masih boleh membuka wajah dan telapak tangan. Intinya ada yang berdalil seperti itu. Makanya jangan heran-heran, jangan kaget, jangan juga sampai nyebut yang wanita seperti ini ninja atau apa lagi? ISIS. Wah, ini lebih parah lagi. Siapa tahu nuduh itu malah nggak sholat, malah istrinya nggak pakai jilbab. Yang kalau sayangkan itu kalau nuduh orang jelek, namun nggak sadar istri sendiri juga jelek. Itu loh. Nuduh orang istrinya, nuduh orang yang pakai jilbab itu macam-macam, dia nggak ngaca diri sendiri. Lihat istri sendiri, coba lihat. Nggak ngaca. Nuduh orang yang ini ninja, nuduh yang ini aliran sesat gitu ya. Istrinya nggak suruh pakai jilbab, coba. Dosa mana coba? Malah laki-laki seperti ini yang biarkan istrinya nggak jilbaban, namanya laki-laki dayus. Laki-laki apa? Dayus. Laki-laki dayus itu tidak akan masuk surga. Dayus itu apa? Membiarkan anggota keluarganya bermaksiat. Anaknya dibiarkan nggak pakai jilbab, istrinya dibiarkan nggak pakai jilbab. Itu namanya dayus. Dayus itu nggak punya rasa cemburu, ingin keluarganya terus maksiat. Ya, jadi mudah-mudahan seperti ini paham, sehingga nggak mudah ngecap orang lain, apalagi kita nggak punya dasar ilmu. Pokoknya lihat seperti itu, alhamdulillah orang itu nutup aurat sempurna sekali. Namun istri saya tetap seperti ini, ya nggak masalah.
Namun kalau jenengan sudah cap-cap orang nanti, tuduh sesat, tuduh ISIS, tuduh macam-macam, tambah dosa lagi. Mendingan diam. Kalau nggak tahu ilmu. Paham nggih? Nah, kemarin itu 4 bis itu datang itu anak-anak putri cadaran semua itu. Datang sini mau belajar loh itu. Mau belajar, mau dengar langsung. Itu hafal Al-Quran semua itu. Yang jomblo-jomblo itu bisa cari itu, pondoknya di Magelang.